wis mlaku Burung. burung itu baik Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Kepada Ketua Komunitas Belajar MPRT Kota yang saya hormati, Bapak Dodi Bintoro, kepada pemateri Bapak Aan Prianto yang saya hormati, serta kami semua berbahagia. Ya, katanya. Curna baik. Curna baik. Mau potong. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Ketua Komite MPRT PJOK Program 4 Bapak Dodi Bintoro, yang saya hormati pemateri pada berbagai pelatihan kali ini Bapak Aan Dodi Prianto, serta rekan-rekan semua yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam acara berbagi praktik baik yang akan disampaikan nanti oleh Pak Budi. Salawat dan salam semoga dapat tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, pada sahabat, keluarga serta keluarga saudara yang sama, dan semoga kita termasuk umatnya yang telah akan bersyafaatnya. Amin. Rekan-rekan semua yang saya hormati, saya selaku moderator ini membacakan beberapa acara yang akan kita lalui pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Ketua Komunitas Belajar MPRT PJOK Program 4, dilanjut acara inti atau pemaparan materi berbagai praktik oleh Bapak Aan Budi, dilanjut sesi tanya jawab, kemudian penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah acara kita mendapatkan berkah dari Allah SWT. Menginjak acara selanjutnya, sambutan dari Ketua Komunitas Belajar MPRT PJOK Program 4 pada Pak Dodi, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik hidayah dan inayahnya sehingga hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka penyampaian berbagi praktik baik oleh saudara teman kita Aan Budi. Mudah-mudahan acara pada sore hari ini bisa berjalan dengan baik, lancar, tanpa ada halangan suatu apapun.
Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah juga kepada para sahabat, kerabat, dan tentunya kita sebagai umatnya. Selanjutnya, terima kasih di saudaraan kemarin sudah menghubungi kami. Komunitas MGP Pijoka akan menyampaikan berbagi praktik baik sebagaimana tugas beliau dalam mengikuti PKG Pijoka. Mudah-mudahan nanti ilmu yang diberikan oleh saudaraan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, guru-guru PJOK, mudah-mudahan bisa menerapkannya di sekolah dengan baik dan tentunya bermanfaat untuk peserta didik. Dan mudah-mudahan acara pada sore hari ini bisa berjalan dengan baik, lancar, tanpa ada halangan suatu apapun. Dan sekali lagi, manfaat ini tentunya untuk peserta didik, untuk kita, untuk peserta didik, sebagaimana program pemerintah kita mencanangkan kurikulum merdeka. Nah, ini materinya kalau tidak salah itu Sport Education Model atau SEM. Ini sesuatu hal yang baru, walaupun mungkin ada yang pernah mengikuti, tapi nanti mudah-mudahan kita jauh lebih mendalam lagi, ya, semakin paham lagi, semakin mengerti dan bisa mengaplikasikannya kepada peserta didik kita. Karena sebentar lagi juga kegiatan jeda semester. Nah, mungkin ini juga bisa dipraktikkan di sekolah kita semuanya. Karena SEM ini biasanya membutuhkan waktu yang lama, kalau tidak salah nih. Membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan manajemen yang baik, kerjasama dari berbagai macam pihak, dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan biar nanti kita cepat menyimak sebenarnya seperti apa sih Sport Education Model ini. Begitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan sekali lagi acara pada sore hari ini berjalan dengan baik, lancar, tanpa ada halangan suatu apapun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Dodi atas sampaiannya. Semoga semakin menguatkan wajah kita anggota Kobel untuk terus belajar dan terus belajar. Acara selanjutnya yaitu acara inti pemaparan berbagi praktik baik Sport Education Model oleh saudara kita Ahmad Budi Prianto. Dan yuk kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala rahmat serta kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada siang menjelang sore hari ini di agenda berbagi praktek baik tanpa halangan suatu apa. Salawat dan salam senantiasa kita lantunkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Baik rekan-rekan komunitas belajar MGMP PJOK Kolda 4, mohon izin Bapak Ketua Kombel dan rekan-rekan, saya berada di depan bukan bermaksud menggurui, saya hanya ingin mencoba membagikan apa yang telah saya pelajari di kegiatan PKG kemarin yang sebentar lagi akan segera usai, dan semoga apa yang nanti saya sampaikan itu bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk perkembangan peserta didik kita di masing-masing sekolah. Oke, langsung saja Bapak semua, mengingat waktu yang sudah cukup sore. Nah, di sini dari sekian banyak model pembelajaran yang saya angkat kali ini adalah Sport Education Model atau SEM. Nah, kenapa kok saya mengangkat SEM? Sebenarnya banyak latar belakang. Yang pertama, saya ingin anak itu tidak hanya sekedar mampu untuk mempraktikkan,
bentuk aktivitas jasmaninya, tapi mereka juga mampu eh, di ranah kognitifnya sampai manajemen pengelolaan event. Karena SEM ini suatu model pembelajaran yang nantinya menawarkan event olahraga secara nyata kepada peserta didik. Nah, di sini Sport Education Model. Apa itu Sport Education Model? SEM itu merupakan pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Secara gampang, semisal kita akan mengangkat pembelajaran dengan materi sepak bola, nah di sini peserta didik tidak hanya sekedar saya bisa menendang, saya bisa menangkap bola, saya bisa menyundul bola, itu tidak. Tapi selain mereka belajar tentang tekniknya yang ada dalam materi sepak bola atau gaya dasarnya, peserta didik juga nantinya akan istilahnya mereka mengambil peranan-peranan yang berbeda di situ. Karena apa? Sekali lagi, setiap peserta didik itu dibekali oleh bakat yang berbeda. Perkembangannya juga berbeda. Ada yang secara psikomotornya itu bagus, tapi mohon maaf kognitifnya kurang. Ada yang kognitifnya bagus, tapi kebalikannya psikomotornya kurang. Jadi harapannya SEM ini bisa mengakomodir segala perbedaan individu. Nah, di sini adalah kena ini diferensiasinya. Nah, kembali lagi ke SEM, nantinya harapannya juga di situ terbentuk kerjasama, kemudian tanggung jawab dalam proses dari awal sampai akhir kegiatan, yaitu puncak pertandingan. Nah, di sini yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan SEM di pembelajaran PJOK, yang pertama tentu pengalokasian waktu, karena SEM ini seperti yang tadi sudah disampaikan sedikit oleh Pak Dudik, membutuhkan waktu yang tidak singkat. Ada yang membutuhkan waktu 1 semester atau setengah semester atau 2 bulan semisal. Yang jelas banyak hal yang harus dilakukan di SEM, nantinya mulai dari perencanaan sampai puncak pertandingan. Di sini biasanya rentang waktunya untuk SMP itu dari 18 sampai 20 minggu atau 20 kali tatap muka. Ini kan berarti cukup banyak. Nah, yang selanjutnya adalah pengorganisasian peserta didik. Nah, di sini peserta didik itu dibagi dalam kelompok-kelompok kecil sesuai dengan materi yang akan diangkat. Semisal sepak bola, ya nanti dibagi sejumlah peserta atau pemain dalam olahraga sepak bola, yang tentunya nanti juga akan nyambung lagi ke nanti bermodifikasi permainan. Jadi kita nanti tidak saklek misal sepak bola itu harus 11, itu tidak, tapi bisa dimodifikasi dengan berbagai ketentuan. Semisal adanya diskusi dari masing-masing peserta didik, di situ didapat kesepakatan berapa yang mau dipakai itu, misal untuk pemainnya. Nah, selanjutnya berbagi peran. Kembali lagi untuk mengakomodir perbedaan yang ada di sini, harapannya pembelajaran itu dapat berjalan dengan lancar. Setiap peserta didik itu terlibat aktif dalam perannya masing-masing sesuai bakat dan minatnya. Semisal kita ambil contoh sepak bola. Di sepak bola ada yang memang dasarnya itu sudah bagus motoriknya tentang sepak bola, pasti mereka akan tidak mengalami kesulitan untuk bermain. Nah, tapi kebalikannya, mereka yang punya motorik yang mohon maaf agak di bawah, pasti akan merasa kesulitan. Nah, bagaimana agar mereka itu tetap bisa aktif, tetap antusias, ya kita bagi perannya. Di situ mungkin ada yang nanti terlibat sebagai pelatihnya, ada yang jadi pemain inti, ada yang jadi pemain cadangan. Manakala timnya sedang tidak bertanding, nanti mereka juga bisa mengambil peran sebagai petugas pertandingan, antara lain wasit, mungkin petugas skor, atau nanti asisten wasit. Tergantung nanti cabang yang akan diangkat seperti apa. Selanjutnya tadi sudah disinggung modifikasi permainan.
Ini harapannya ada penyesuaian terkait dengan kondisi lingkungan maupun kondisi peserta didik. Contoh sekolah yang besar, lingkungan yang memadai, tentu untuk mungkin sepak bola 11 lawan 11 itu tidak terlalu kesulitan. Tapi untuk sekolah-sekolah kecil di lingkungan yang mungkin terbatas, modifikasi itu tentu perlu. Kemudian seasonal play atau musim kompetisi. Nah, di sini nantinya harapannya musim kompetisi itu ada, yaitu penyelenggaraan dimulai dari persiapan sampai pertandingan puncak. Kemudian seri kompetisi. Seri kompetisi maksudnya kita ambil contoh untuk di pertandingan atau bentuk event, dimulai dari event yang tingkatannya paling kecil. Semisal event internal kelas dulu. Kemudian semisal tadi disampaikan sebentar lagi akan ada jeda semester, mungkin nanti akan ada event lanjutan setelah event antar kelas itu dilaksanakan, yaitu event internal kelas, kemudian dilanjutkan dengan event antar kelas, di mana mungkin pesertanya bisa diambil pemenang dari setiap kelas, seperti itu. Kemudian ada pengorganisasian pertandingan, selanjutnya ada catatan pertandingan. Nah, catatan ini nanti untuk kita sebagai guru maupun untuk peserta didik itu banyak manfaatnya untuk kita sebagai kontrol atau kendali atau monitoring seberapa jauh progres yang dicapai peserta didik. Atau mungkin ketika ada permasalahan, apa yang terjadi di kelompok, masalah apa yang mereka alami, kemudian kendalanya seperti apa, coba kita pancing untuk menemukan solusi. Nah, nanti harapannya seperti itu. Kemudian penentuan juara, yang terakhir adalah perayaan akhir musim. Kemudian tujuan sport education model secara umum, tujuan SEM ini yang pertama adalah pelaku olahraga yang kompetitif. Dalam artian ketika anak diberikan istilahnya tantangan atau challenge, di mana mereka saling bersaing melalui sebuah event, ini akan timbul antusias. Nah, di situ pasti akan muncul rasa atau kompetitif dari peserta didik itu kan muncul. Kemudian yang selanjutnya adalah pelaku olahraga yang terliterasi. Di sini maksudnya adalah setiap peserta didik harapannya nanti selain mereka bisa atau mengetahui tentang gerak dari materi yang diajarkan, mereka juga tahu tentang atau tahu dan paham tentang peraturan, bagaimana pertandingan itu berjalan, kemudian bagaimana pengelolaan event itu sendiri. Yang terakhir adalah pelaku olahraga yang antusias. Harapannya dengan adanya pertandingan, baik itu internal maupun antar kelas, nantinya minat peserta didik itu semakin tinggi dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, tujuan jangka pendeknya. Yang pertama, mengembangkan keterampilan gerak spesifik olahraga dan kebugaran. Karena ini kita melalui kecabangan olahraga, karena SEM itu menawarkan penyelenggaraan event kecabangan olahraga. Yang selanjutnya, partisipasi sesuai kemampuan untuk mengakomodir diferensiasi pada peserta didik. Kemudian, berbagi perencanaan administrasi olahraga. Nah, ini yang agak sulit, karena pastinya di awal peserta didik itu pasti mengalami kesulitan. Mereka mungkin di awal perlu kita, istilahnya bahasa Jawanya agak gujih dalam memandu peserta didik untuk merencanakan kegiatan, semisal latihannya, penjadwalannya. Kemudian administrasi olahraganya terkait dengan pencatatan dan penyelenggaraan eventnya itu sendiri. Selanjutnya, mendorong kepemimpinan yang bertanggung jawab, lalu membangun kerjasama melalui tadi pengorganisasian peserta didik, di mana mereka dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil seperti itu. Yang selanjutnya adalah
menghargai ritual dan konvensi. Nah, maksudnya di sini peserta didik nanti bermusyawarah. Ada musyawarah untuk bersepakat akan modifikasi permainan, peraturan, alat dan bahan. Nah, mereka juga dituntut untuk menghargai hasil dari musyawarah itu. Selanjutnya, mengembangkan kemampuan membuat keputusan yang rasional. Next, mengembangkan dan menerapkan pengetahuan tentang peranan. Tadi karena ada berbagi peran. Kemudian yang terakhir, terlibat dalam aktivitas olahraga dan aktivitas fisik di luar sekolah. Nah, implementasi sport education model atau SEM. Yang pertama, pengelolaan musim. Nah, pengelolaan musim di sini tujuannya adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar mereka itu secara sistematis, runtut, mampu untuk istilahnya bekerja sama dalam perencanaan sampai nanti pertandingan itu selesai. Selanjutnya ada afiliasi. Di sini mereka saling bekerja sama dalam kelompok kecil, dimulai dari adanya pembentukan identitas tim. Selanjutnya adalah penyiapan pertandingan formal. Nah, di sini ada musim kompetisinya, tadi sudah mungkin ada pramusim, nanti ada kompetisi internal, kemudian yang terakhir eksternal atau antar kelas. Secara gampangnya mungkin kalau contoh di sepak bola, semisal internal kelas itu misal Liga Inggris, kemudian antar kelasnya nanti adalah istilahnya Champions League-nya. Nah, itu mungkin bisa disusun seperti itu. Selanjutnya ada puncak pertandingan, kemudian pencatatan pertandingan, festival akhir kompetisi, dan yang terakhir yang istilahnya sangat penting adalah evaluasi dan refleksi penerapan SEM. Nah, ini penting bagi guru untuk mengetahui sejauh mana SEM itu bisa diterima oleh peserta didik, bagaimana efektivitasnya dalam kegiatan pembelajaran. Nah, yang pertama dari implementasi SEM adalah pengelolaan musim. Di sini ada penyiapan musim, kemudian latihan, dan kompetisi. Nah, menentukan tujuan musim, kemudian pembagian tim dimulai dari pembagian kelompok, kemudian ada setelah kelompok itu terbentuk, nanti lanjut dengan perencanaan jadwal latihan untuk masing-masing kelompok. Nah, ini yang kadang agak kesulitan, semisal peserta didik itu mengalami, kalau di tempat saya kendala untuk latihannya mau seperti apa. Nah, kadang saya serahkan kepada anak-anak, coba identifikasi dulu di kelompok kamu yang paling sulit itu yang mana, yang paling dikuasai itu yang mana. Nah, dari situ nanti kan akan muncul yang paling sulit, yaitu yang mungkin lebih banyak untuk dilakukan jadwal latihan, dimasukkan dalam perencanaan jadwal latihan. Selanjutnya di latihan ada perencanaan sesi latihan, kemudian pengajaran keterampilan, dan yang terakhir pengembangan peran tim. Ini nanti yang pengembangan peran tim sudah lebih condong kepada kemampuan peserta didik dalam artian plus minusnya. Selanjutnya adalah kompetisi yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu kompetisi internal dan eksternal. Kemudian yang kedua ada afiliasi tim atau kelompok identitas, pembagian kelompok dimulai dari sini, kemudian pembentukan ikatan, harapannya dengan mereka berkelompok, entah itu yang kita tentukan atau secara random, terjalin hubungan peserta didik yang istilahnya saling mau bertanggung jawab membantu untuk keberlangsungan masing-masing tim. Selanjutnya ada peran dan tanggung jawab tim.
Kemudian kompetisi antar tim, ya ini internal di kelas. Yang terakhir ada kehormatan atau penghargaan ketika nanti mereka sudah dipertandingkan, ada reward atau hasilnya kemudian kita berikan eh, penghargaan. Semisal diumumkan saat puncak acara atau saat upacara bendera di hari Senin, mungkin itu bisa. Selanjutnya, penyiapan pertandingan formal. Di sini ada penjadwalan pertandingan dan perencanaan taktik dan strategi. Yang pertama tentu penjadwalan. Semisal kita tadi di awal SEM itu ambillah jangka waktu 20 minggu. 20 minggu itu kita tentukan mungkin di awal itu ada setelah pembagian tim atau pembentukan kelompok itu ada prakompetisi. Harapannya dengan prakompetisi ini peserta didik bersama kelompoknya itu tahu bahwasanya oh kekurangan kelompok kami seperti ini, kelebihannya seperti ini. Kemudian setelah ada prakompetisi, ada musim kompetisi utama, yaitu kompetisi internal. Nah, selanjutnya setelah selesai, baru kompetisi eksternal atau lanjutannya antar kelas. Yang selanjutnya adalah perencanaan taktik dan strategi. Setelah mungkin peserta didik bersama kelompoknya itu paham segala kekurangan, segala kelebihannya, mereka di sini bisa untuk menyusun strategi yang paling tepat. Oh, misal saya jadi penjaga gawang kalau sepak bola. Oh, saya jadi pemain depan. Oh, saya motoriknya kurang, tapi mungkin saya bisa mengelola tim. Mungkin jadi seorang pelatih. Selanjutnya, puncak pertandingan. Di sini ada hakikat puncak pertandingan, persiapan menuju puncak pertandingan, dan peran guru dalam puncak pertandingan. Pencatatan pertandingan, fungsi dan makna keeping record atau pencatatan pertandingan. Di sini fungsi dari keeping record sendiri adalah bagi guru itu memberikan feedback atau umpan balik terhadap aktivitas yang sudah dijalani siswa. Apakah aktivitas itu siswa itu mengalami banyak kendala atau menemui banyak kendala atau tidak? Kalau banyak kendala, kita sebagai guru apa yang harus kita lakukan? Mungkin membantu siswa atau memancing siswa untuk bisa menemukan solusi dalam penyelesaian masalah. Kemudian juga mengetahui seberapa jauh antusias peserta didik dalam kegiatan yang sudah berlangsung. Di sini tugas guru dalam pencatatan pertandingan nanti setelah adzan selesai. Sebentar break dulu nggih. Nah, itu. Langsung kita. Lah, namanya mundur. Saya wolong puluh model. Aman. Oh, nek saya wolong puluh di sini mau 6 menit apa ya? Langsung baik. Kalau menit di format kayak kalau menit format Terus kadang orang kan terus kadang orang kan di push baik terus dipilih volumenya delay. Berarti sih kayak potong ya. Pas kita jeda dia. Iya. Salah banget tuh yang salah pencet.
apa-apa langsung baik. Saya kan jadi fungsinya backup kan itu. Oke, kita lanjut sejenak. Insya Allah sebentar lagi selesai, kita bisa melaksanakan sholat asar setelah itu. Selanjutnya tugas guru dalam keeping record yang pertama adalah collecting data atau pengumpulan data. Yang selanjutnya adalah dari data itu kita bisa menganalisis tadi istilahnya masalah yang dialami oleh peserta didik apa, hambatannya seperti apa, kemudian apa yang kita pikirkan untuk solusi penyelesaian masalah itu dalam rangka membantu peserta didik. Yang selanjutnya kita dari pencatatan pertandingan itu atau keeping record itu kita bisa memberikan umpan balik kepada peserta didik. Oh, semisal nak, kelompok kamu sudah cukup bagus, teman-teman sudah mulai bisa menunjukkan kerjasama, tapi kurangnya di bagian ini, bagian ini, bagian ini. Kita bisa memberikan feedback kepada mereka seperti itu. Yang selanjutnya kita bisa merencanakan langkah berikutnya dari kegiatan yang sudah berjalan. Selanjutnya adalah di sini untuk tugas peserta didik, yang pertama perekaman data pribadi untuk mengetahui perkembangan mereka secara pribadi seperti apa. Selanjutnya untuk merefleksikan, sebenarnya tadi sama ya, merefleksikan apa yang sudah dicapai peserta didik. Saya sudah seperti apa sih? Apakah sudah bisa mengikuti atau belum? Gerakan yang saya lakukan itu sudah benar atau masih belum? Saya sudah menunjukkan kerjasama atau belum ya dengan rekan-rekan dalam satu kelompok. Di situ mereka bisa istilahnya merefleksi menggunakan keeping record ini. Selanjutnya di implementasi SEM ada festival akhir kompetisi. Di sini ada fungsi dan makna festival akhir kompetisi, kemudian unsur yang harus disiapkan, kemudian peran peserta didik dalam festival akhir, dan peran guru dalam festival akhir kompetisi. Nah, di sini fungsi dan maknanya yaitu memperkuat ikatan antar peserta didik, kemudian meningkatkan keterlibatan peserta didik dan meningkatkan motivasi mereka. Selanjutnya membangun identitas dan kehormatan tim. Yang harus dipersiapkan antara lain adalah tema dan konsep. Semisal acaranya mau dibuat seperti apa, dirancang seperti apa. Misal pakaian petugasnya, kemudian jersey pertandingannya, susunan acaranya seperti apa di puncak acaranya nanti di sini unsur yang harus dipersiapkan. Kemudian peran peserta didik dan peran guru. Peran peserta didik ya nantinya mereka harapannya berpartisipasi aktif dalam kegiatan, dimulai dari yang awal tadi perencanaan jalannya pertandingan, mereka bisa mengelola event, kemudian sampai dengan seremoni dan pelaporan. Selanjutnya peran guru. Peran guru sebagai perencana acara, guru berperan sebagai perencana dalam SEM. Nantinya guru juga bekerjasama dengan peserta didik untuk menyiapkan kegiatan kompetisi itu, penyiapan tempat, penyiapan perangkat pertandingan, dan sebagainya. Di bagian akhir ada evaluasi dan refleksi dari penerapan SEM. Ini penting kaitannya dengan pembelajaran untuk perkembangan peserta didik dan bagi kita untuk mengetahui seberapa jauh efektivitas model SEM ini dalam peningkatan belajar peserta didik. Di sini evaluasi tujuan pembelajarannya apakah tercapai atau tidak melalui kegiatan SEM,
kemudian umpan balik dari peserta didik, refleksi bagi guru, evaluasi kinerja tim, kemudian evaluasi penerapan konsep fair play, evaluasi manajemen kelas dan waktu, dan pengembangan perbaikan dan perubahan. Nah, di bagian akhir, terkadang kita selaku guru PJOK itu lebih condong bahwasanya dalam pembelajaran itu kita cenderung memakai atau menggunakan aktivitas kecabangan olahraga. Tuntutannya kadang seperti itu. Oh, saya harus sepak bola untuk dan nantinya peserta didik itu harapannya harus bisa menendang, harus bisa menggiring bola atau mungkin bola voli. Peserta didik nanti harus bisa melakukan servis, melakukan spike atau melakukan block. Tapi yang perlu diingat adalah pada dasarnya bentuk-bentuk pilihan aktivitas itu, yaitu aktivitas cabang olahraga yang ada, adalah sarana yang ditentukan guru untuk mengantarkan anak pada capaian pembelajaran, bukan merupakan tujuan utama yang harus dicapai dalam pembelajaran itu sendiri. Jadi tujuannya sekali lagi tidak melulu terkait dengan bahwa anak itu harus bisa passing, anak harus bisa spike, anak harus bisa menendang bola, tapi bagaimana melalui kegiatan olahraga itu anak mempunyai kompetensi yang lebih, semisal adanya peningkatan dari segi afektif, kemudian peningkatan kognitifnya melalui aktivitas jasmani. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada atas pemaparannya. Untuk selanjutnya saya akan membuka sesi tanggapan untuk sesi tanya jawab ataupun saran pada teman-teman yang mungkin memiliki saran ataupun tanggapan ataupun pertanyaan, dipersilakan. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pemaparan berbagi praktik baik dengan tema sport education model set yang telah disampaikan itu sangat luar biasa sekali, di mana kami selaku guru olahraga itu memang sangat membutuhkan adanya inovasi maupun istilahnya pengetahuan masa baru. Jadi sudah sangat jelas seperti yang telah disampaikan oleh Pak Budi Prianto, memang bahwasannya sport education model itu bisa diterapkan di sekolah, khususnya untuk pembelajaran PJOK. Ada beberapa pertanyaan, tapi tidak terlalu banyak. Tadi sudah disampaikan bahwa pentingnya pembelajaran set ini adalah untuk tujuannya adalah untuk pencapaian pembelajaran pada peserta. Dan yang akan saya tanyakan, bagaimanakah nantinya ketika pembelajaran tersebut itu tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi perlu kita pahami sendiri bahwa mungkin ada siswa yang terutama wanita itu dalam hal mengikuti pembelajaran PJOK itu kurang motivasi. Sedangkan dalam kegiatan seni ini kan melibatkan seluruh siswa, tidak hanya laki-laki tetapi perempuan. Nah, bagaimana strategi yang harus dapat kita terapkan
apabila siswi atau peserta didik itu mau terlibat aktif di dalam acara yang telah direncanakan. Dan yang kedua, dalam buatan jadwal kegiatan di sini kan memang tadi sudah dikatakan memakan cukup waktu yang tidak singkat. Nah, sedangkan kegiatan di sekolah itu luar biasa padat, harus bisa membagi waktu, tidak hanya kegiatan pembelajaran tentunya ketika di jeda semester ataupun di akhir semester 1 yang bulan ini kita sudah memasuki akhir semester 1. Jadi bagaimana langkah-langkah strateginya agar kita selaku guru olahraga bisa merencanakan kegiatan yang nantinya akan kita laksanakan dan kita berikan kepada peserta. Terima kasih atas jawabannya, dan sekali lagi kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fani yang sudah menyampaikan beberapa pertanyaan. Tadi ada dua, ya. Yang pertama terkait dengan siswi atau peserta didik putri yang biasanya kurang antusias terlibat atau memiliki motivasi yang kurang untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Tentu sebenarnya banyak langkah yang bisa ditempuh, dan mungkin apa yang akan saya sampaikan, saya tidak tahu apakah bisa dipraktekkan di tempatnya Pak Fani manakala itu terjadi. Yang jelas kalau di tempat saya sendiri itu, yang pertama, saya berpikir itu juga jadi dasar saya untuk berusaha meningkatkan antusias peserta didik putri dalam pembelajaran, ya salah satunya menggunakan SEM itu sebagai dasar. Kemudian setelah itu saya juga berpikir kira-kira cabang apa ya yang bisa dilaksanakan atau dimainkan lintas gender. Kalau sepak bola saya khawatir kalau putra dengan putri ada aktivitas benturan fisik, nah itu yang juga saya khawatirkan. Kemudian kalau sepak bola juga istilahnya saya kepikiran nantinya mungkin akan dikuasai oleh siswa atau peserta didik putra. Jadinya saya yang langkah yang pertama yaitu saya berpikir menentukan dulu cabang yang akan diangkat itu seperti apa. Tapi ini juga saya diskusi dengan peserta didik, saya tawarkan beberapa cabang olahraga, ada sepak bola, ada bola voli, ada bola basket yang sekiranya bisa dimainkan di tempat saya seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah disepakati dengan berbagai pertimbangan bersama peserta didik, kemudian saya mencoba membuat kesepakatan belajar dengan mereka bahwa semua siswa-siswi itu sama, yang pertama. Yang kedua, ketika kesepakatan itu sudah istilahnya dibuat bersama-sama, baik guru maupun peserta didik itu berusaha untuk bertanggung jawab atas segala keputusan yang sudah dibuat bersama. Itu di tempat saya seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimanapun tetap akan ada istilahnya, kita bisa melihat mau dibuat seperti apa pasti akan ada anak yang mungkin kurang greget dalam mengikuti kegiatan. Nah, selanjutnya kita mungkin bisa melakukan pendekatan secara personal, menanyakan kepada mereka apa yang menjadi sebab mereka kok mungkin terlihat kurang antusias, apakah karena keterbatasan kondisi fisik, semisal mungkin sedang sakit atau mengalami gangguan yang lain, atau memang istilahnya materi yang diangkat atau cabang olahraga yang dipilih itu kurang sesuai dengan minat mereka. Manakala anak itu sedang mengalami kondisi fisik yang istilahnya turun atau drop atau sakit lah kasarannya, mungkin kita bisa
memberikan motivasi bagi mereka, penguatan bahwa untuk bisa istirahat, kemudian menjaga pola makan, pola tidur, agar di pertemuan berikutnya bisa lebih antusias. Kemudian manakala masalahnya kok, oh ternyata cabang olahraganya yang diangkat kok saya tidak minat ya. Nah, kembali lagi kita berusaha memberikan penekanan kepada mereka, mengingatkan kembali untuk bertanggung jawab atas kesepakatan yang sudah dibuat. Itu kalau saya dengan anak-anak di sekolah saya seperti itu. Nah, setelah itu apakah masalah itu selesai? Ternyata tidak. Kemarin saya coba menerapkan beberapa anak itu kebetulan anak putri. Ketika anak-anak putra di kelompoknya sedang mempersiapkan alat dan bahan untuk pertandingan, anak putri itu tidak mau membantu. Ada 2 kelompok yang seperti itu. Kemudian saya terpaksa mengambil langkah tegas bahwasanya pertandingan itu saya hentikan. Kelas itu istilahnya saya blacklist dari pertandingan antar kelas. Kemudian bagaimana mereka bisa berperan serta dalam kegiatan kalau di pertandingan antar kelas itu di blacklist. Mereka kan sudah terlibat pertandingan internal yang pertama. Yang kedua, saya membuka kesempatan bagi mereka untuk istilahnya berpartisipasi lewat jalur lain, seperti mereka berperan sebagai petugas pertandingan maupun petugas medis maupun nanti ada yang menjadi jurnalis atau komentator. Dan alhamdulillah setelah adanya kejadian itu, anak-anak segera sadar, segera bangkit, kemudian mencoba mengambil peran tidak dalam pertandingan antar kelas sebagai pemain, tapi sebagai petugas pertandingan dan perangkat pertandingan yang lain. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua terkait dengan waktu yang lama, perencanaan jadwalnya seperti apa. Nah, di sini kalau kemarin di tempat saya mencoba untuk melihat kira-kira kegiatan semester 1 ini berakhir pada bulan apa. Nah, saya mencoba istilahnya mengambil kesimpulan bahwa pembelajaran di semester 1 akan selesai di bulan Desember. Kemudian saya tetapkan bulan Desember sebagai puncak kegiatan SEM-nya, yaitu puncak pertandingan antar kelas. Nah, terkait dengan aktivitas pendidik yang padat di luar, kegiatan penjadwalan ini saya coba berkoordinasi dengan mereka, dengan peserta didik, bahwasanya untuk minggu depan apa yang akan kalian rencanakan, karena ini masih masuk fase latihan, belum masuk pada fase kompetisi. Jadi saya tetapkan pertama diskusi terkait materi, kemudian yang kedua, pertemuan kedua pembentukan kelompok, yang ketiga pertemuan berikutnya adalah penekanan pada kelompok terkait dengan kontrak belajar. Selanjutnya baru ada pertandingan pramusim, sekedar untuk mengenalkan kepada mereka bahwa oh ini loh ternyata bermainnya seperti ini. Kalau kemarin saya kebetulan kasti, jadi pertandingan pramusimnya saya tandingkan kasti bebas, sehingga mereka tahu di kasti itu ada unsur apa saja sih. Oh ternyata ada pukulan sendiri, ada pukulan yang full swing atau ayunan penuh dengan yang pukulan tumpuk, itu kan berbeda. Kemudian ada gerak menangkap, ada gerak berlari dan melempar bola. Di situ harapannya anak tahu kekurangan masing-masing dan kelompok itu mulai menginventarisir, oh ternyata kelompok saya banyak yang mahir di memukul, tapi ketika menjadi regu jaga sulit untuk menangkap. Jadi nanti saya bersama peserta didik itu mencoba menekankan, ini loh kelompok kamu kemarin hasilnya seperti apa, catatannya seperti apa. Pak, saya kurang
bisa menangkap. Oh, berarti saya tinggal memberikan penekanan bahwa yo coba perbanyak latihan menangkap. Latihannya dimulai dari latihan yang paling sederhana, gerakan statis dulu, kemudian sampai menangkap dengan berpindah tempat atau sambil setidaknya berubah tempat atau dari titik satu ke titik yang lain. Kemudian saya perkirakan juga di bulan November itu akan terjadi pertandingan internal kelas di awal bulan November. Itu batas akhir, kalau saya seperti itu, menentukan batas akhir pertandingan internal kelas bisa dilaksanakan. Kemudian dari November sampai Desember itu kan ada jeda sekitar 2-3 minggu. Itu saya ambil untuk masing-masing tim juara dari pertandingan internal kelas itu melakukan latihan lagi untuk menyusun strategi yang berbeda, karena pasti setiap kegiatan pertandingan antar kelas, anak dari kelas lain itu menonton. Oh, calon lawan saya ternyata itu. Karena selalu saya umumkan bahwa pertandingan, semisal hari ini pertandingan antara kelas A dan kelas B, yang menang adalah kelas A, kelompok A dan kelompok B, itu yang menang adalah kelompok B dengan skor sekian sekian sekian. Dan anak dari kelas lain menonton pasti mempunyai penilaian, oh yang paling berat itu nanti kalau ketemu kelas sebelah yang kelompok B, harapannya kelompok B kalah saja, tidak lolos. Berarti kan ada seperti itu. Tapi manakala lolos, mereka kan pasti punya istilahnya perencanaan lanjutan untuk mengatur strateginya seperti apa. Kemarin jumlah anggota kelompok itu di kelas saya masing-masing, satu kelas itu sudah saya bagi menjadi 3 kelompok dengan anggota maksimal itu 12. Kemudian pertandingan casting itu sendiri di tempat saya disepakati bahwasanya yang bermain hanya 8. Kemudian 1 orang berperan sebagai pelatih. Kemudian sisanya adalah pemain cadangan. Dan itu terbukti ketika melihat regu dari kelas lain itu kok ada yang bagus yang bisa menang. Nah, di situ ada perubahan yang tadinya tidak muncul saat pertandingan internal, ternyata dimunculkan saat pertandingan antar kelas. Pemain yang saat jaga itu main, belum tentu saat mukul itu main. Jadi mereka bisa menganalisa juga, oh kemampuan tim saya seperti ini, lawan seperti ini, berarti harus dihadapi dengan cara seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kemudian kegiatan selalu dilaksanakan saat pembelajaran PJOK di jam saya, sehingga saya bisa mengontrol, mengetahui bagaimana kegiatan itu berjalan, seberapa besar aktivitas, seberapa besar antusias terjadi dalam aktivitas yang mereka jalani. Kemudian apakah mereka boleh menambah latihan di luar jam pelajaran PJOK? Saya tekankan pada mereka, mereka sangat boleh untuk melaksanakan atau membuat jadwal lain di luar jam PJOK, asal tidak di jam pembelajaran mapel yang lain. Dalam artian semisal setelah pulang sekolah mereka ingin menambah jam untuk latihan atau untuk penyusunan strategi, ya saya persilahkan. Seperti itu. Jadi yang pertama, saya petakan dulu berapa waktu yang saya punya, kemudian menetapkan batas akhir untuk pertandingan antar kelas, kemudian di breakdown, diturunkan lagi selang sekitar 2 atau 3 minggu sebelumnya saya lakukan puncak untuk acara internal kelas. Seperti itu Pak Pani yang saya coba terapkan di kelas atau di sekolah saya. Mungkin demikian Pak Pani, saya kembalikan kepada Pak Septian. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Pak Pani. Selanjutnya, monggo pada yang bertanya tentang Pani ini. Cukup? Cukup ya? Oke, sangat jelas sekali. Kalau cukup, ya, terima kasih. Luar biasa sekali pemaparan berbagai praktik baik sport education model dari teman kita Budi Wijanto. Semoga apa yang kita dapat dari ini
bisa menambah wawasan bagi kita yang nantinya akan berujung pada majunya peserta didik di sekolah kita masing-masing. Oke, terima kasih. Mungkin itu pemaparannya. Acara selanjutnya yaitu penutup. Untuk mengakhiri kegiatan kali ini, marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kurangnya dari saya, maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sidang kayak sidang. Salah.